Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-32 saja. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pengalaman yang membekas dalam kehidupan kita, khususnya yang menyenangkan dan membahagiakan, akan membuat kita ingin menceritakan dan mengajak orang lain mengalaminya juga. Salah satu contohnya ialah seperti ketika kita pernah makan di suatu tempat yang nyaman, enak, banyak, murah, dan bersih. Akan merangsang kita menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain dan mengajak mereka datang ke tempat tersebut supaya merasakan apa yang kita rasakan. Demikian dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita telah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, di mana kita telah merasakan kasih, penyertaan, kuasa, dan harapan yang begitu besar, tentu kita tergerak untuk membagikan pengalaman itu kepada orang lain, sehingga mereka juga mengalami kasih Kristus yang begitu indah di dalam hidupnya. Ketika membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35 menceritakan bagaimana Petrus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Tujuannya ialah menguatkan orang kudus yang telah percaya kepada Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada orang yang belum percaya sehingga pada akhirnya mereka percaya. Pada suatu waktu, tibalah Petrus dan rekan-rekan sepelayanannya di rumah seorang yang bernama Eneas, di mana ia lumpuh selama 8 tahun. Petrus berkata bahwa Yesus menyembuhkan dan menyuruh Eneas bangun dan membereskan tempat tidurnya. Pada saat itu juga Eneas mengalami mujizat tersebut dan banyak orang yang ada di Lida melihat dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Salah satu tugas terpenting di dalam kehidupan kita adalah memberitakan akan kasih Kristus kepada orang lain. Mungkin sebagai orang percaya kita telah mengalami sebuah hambatan atau kelemahan. Mungkin kita kurang bisa berkata-kata dan menceritakan tentang Injil. Namun salah satu hal yang boleh kita lakukan untuk menyatakan kasih Kristus dan membuat orang bisa melihat akan kuasa dan penyertaannya ialah dengan menunjukkan atau menceritakan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, sehingga hal itu dapat menjadi berkat. Selain itu, kita dapat melangkah pergi dan melakukan keteladanan iman yang Yesus telah ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Kita peduli kepada sesama. Kita memiliki ucapan kasih yang meneduhkan dan membangun, sehingga tanpa disadari menunjukkan bahwa Kristus yang ada di dalam diri kita ditunjukkan. Marilah kita memberitakan Injil berdasarkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur telah percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Ajarkan kami untuk dapat memberitakan Injil berdasarkan apa yang telah kami rasakan bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh menjadi berkat dan banyak orang mengenalmu, bahkan percaya kepadamu. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.